mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau bersabda bagi kami, agar hati kami selalu dipenuhi akan Engkau. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah berjaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, Raja yang agung. Kaulah Allah Israel, Allah penyembuh kami Tuhan. Kami bersyukur, Pemberi segala berkat, segala jalan yang ada. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Saya serahkan firman Tuhan pada Ibu Pendeta, membawakan firman Tuhan. Maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Rajaku.
di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganmu, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yang ku nantikan, kau yang ku sembah. Yang ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kita berdoa, kami syukur Bapa pada pagi hari ini Tuhan, kami masih disatukan di tempat ini untuk dapat memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan, kesehatan, nafas hidup pada pagi ini Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, biar Roh Kudus berbicara kepada kami. Sembuhkan kami belakang salib-Mu ya Bapa. Kami undang kuasa Roh Kudus mengasihati pikiran kami, berbicara dan mulut bibir kami. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Apakah ada sukacita? Kita pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Amin. Pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan yang kita sembahlah Tuhan yang berkuasa. Kitab 1 Samuel dikatakan bahwa ada satu orang di pegunungan Efraim namanya Elkanah bin Yeroham. Dia ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Dan mereka setiap tahun mereka pergi sujud ke kota untuk menyembah Tuhan. Mereka mempersembahkan korban di Silo. Yang menjadi imam pada saat itu adalah anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Pada saat itu kita lihat bahwa Elkanah juga persembahkan korban dan diberikan kepada istrinya yang namanya Penina, dan kepada anaknya laki-laki, perempuan. Dan sekalipun dia mengasihi Hana, tapi ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian saja, sebab Tuhan sudah menutup kandungannya. Tetapi madunya, maksudnya si Penina, selalu menyakiti hati Hana, dan ia gusar, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi setiap tahun mereka pergi ke Silo, mereka mempersembahkan korban bakaran. Mereka di sanalah selalu Penina menyakiti hati si Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dan Elkanah katakan kepadanya, "Istriku, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Maka pada suatu kali setelah mereka habis makan di rumah Silo, berdirilah Hana, sedang imam Eli itu duduk di kursi, ya, maksudnya dia duduk dekat tiang pintu bait suci. Dengan hati pedih Hana berdoa, dan Hana itu hanya dia minta kepada Tuhan. Dia dengan menangis, dengan hati yang pedih, dia komat kami, sehingga Eli katakan dikiranya si Hana ini adalah seorang gila. Dan karena waktu itu dia katakan kepada Tuhan, dan dia bersenasar, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberi dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Nah, perempuan ini berdoa terus-menerus di hadapan Tuhan. Maka Eli mengamati mulutnya, tidak dengar suara apa yang didoakan oleh perempuan itu, gitu kan. Nah, tetapi dengan tidak kedengaran, Eli tidak menenangkan bahwa perempuan itu mabuk. Lalu Eli katakan kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku. Aku ini seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Nabi Eli dikatakan, "Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas sakit hatiku, aku berbicara demikian namanya." Lalu Eli katakan, "Pergilah dengan selamat." Nah, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya.
Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu mendapat belas kasihanmu daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu yang makan, dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka pulanglah ke kampung mereka. Dan saat dia berhubungan dengan suaminya, Tuhan ingat akan doanya, maka Tuhan membuka kandungannya. Jemaat Tuhan di tempat ini, mungkin banyak hal yang kita alami, banyak badai yang kita alami. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa, Dia sanggup membalikan sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pernahkah kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah Allah Israel, Allah yang berkuasa? Kita sebagai manusia, kita memiliki banyak keinginan dan rencana-rencana di masa depan. Untuk menggapainya kita sering berjuang habis-habisan. Kita begitu optimis untuk meraihkan apa yang kita dambakan. Namun dalam kenyataannya, sering impian kita tidak menjadi kenyataan. Apa yang kita perjuangkan karena keinginan daging kita selama ini tidak menghentikan hasil atau buah. Maka kita marah kepada Tuhan. Orang ngomong begini, kita marah kepada Tuhan. Seharusnya kita ingat, pada saat kita mengalami badai, pada saat kita mengalami ketakutan, saat kita mengalami sakit, kita masih butuhkan orang lain untuk mendoakan kita. Jangan kita sombong hati. Saat kita sudah sehat, kita sesuka-suka hatinya. Kita dipanggil Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, kita harus belajar. Apapun yang kita lakukan, kita belajar. Sehingga dikatakannya, suka-sukamu Tuhan. Tuhan yang membentuk kita, bukan keinginan kita lagi. Dalam Tuhan, kita hidup, bukan kita hidup lagi, tapi Tuhan yang hidup dalam diri kita. Coba kita renungkan, Tuhan panggil kita berdoa di pelayanan ini, kita berdoa supaya pelayanan pada keselamatan itu bisa berjalan dengan baik. Sampai Tuhan jawab, Tuhan antarkan Pak Pendeta datang ke sini. Tapi bukan suka-sukamu melakukan hal yang tidak-tidak. Karena mengapa Anda adalah seorang pemimpin? Ingat baik-baik, Anda adalah seorang pemimpin. Anda dipercayakan karena kasih karunia. Kita mau bawa kemana pelayanan kita? Kita mau bawa kemana pelayanan panji keselamatan ini? Mungkin yang dialami si Hana, istrinya Elkanah tadi, dia pedih hatinya. Dia hanya bersujud hadapan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ini tidak punya anak, aku dikatakan mandul. Sekalipun suami yang mengasihi, tapi beda. Saat ini kita alami, kita lihat ibu gembala kita mulai hatinya pedih sekali. Dia mau bagaimana? Kita lihatlah, kita dalam satu tim pelayanan, kita pikirlah orang lain, jangan kita pikir diri sendiri. Jangan kata kita hal itu, tolonglah. Pelayanan ini nggak main-main loh. Saya pernah lari daripada pelayanan, jujur saya bilang. Karena ngapa? Waktu itu saya bukan seperti orang jadi pemimpin, belum. Saya sebagai kerja di yayasan, saya kerja sebagai pekerja sosial. Tapi kita waktu itu lihat kita berlutut dan banyak pendeta mendoakan kita. Pikir waktu itu saya mau merantau, saya ingin mencari orang kaya. Saya begitu sombong dan angkuh waktu itu. Waktu saya masih muda saja, waktu zaman dulu ya. Kalau istilahnya mereka 20 tahun kita sudah menjadi pemimpin, berapa mereka yang anak buah kita. Saat itu kita sombong dan angkuh. Akhirnya Tuhan hajar saya. Karena mengapa? Saya mengandalkan diri saya sendiri. Akhirnya saya merantau dan sebagainya. Disitulah Tuhan hajar saya. Karena mengapa? Apa bedanya saya seperti Yunus? Saya tinggalkan keluarga saya dan sebagainya. Akhirnya disitulah saya hajarkan Tuhan. Bayangkan di Indonesia, saya asalnya saya bilang minta tolong ini dan sebagainya. Karena kita menjadi pimpinan proyek, kita ada otoritas, kita bersombong dan angkuh. Itulah manusia. Sebenarnya Tuhan bukan tidak memberkati anak-anak Tuhan, tapi sudah mulai gitu udah sombong deh. Tuhan katakan, siapa kamu nak? Kamu hanya satu titik debu saja. Itulah proses hidup. Disitulah saya di sana, jujur. Saya kabur tempat pekerjaan, saya hanya arti itu ya, saya alaskan bagaimana.
Saya alaskan karena nggak bisa bawa apa-apa, saya pergi. Saya waktu itu jujur mohon maaf nggak enak sih bahasa. Akhirnya saya pakai itu berapa lapis, pakai baju banyak. Akhirnya saya bilang saya pamit. Semuanya saya tinggalkan di situ. Mau paspor, mau pakaian yang banyak, satu itu koper. Disitulah saya mengalami ketakutan Bapak Ibu. Bayangkan waktu itu saya nggak bisa kerja. Dalam 2 hari tenang, 3 hari tenang. Memang saya berdoa, saya minta Tuhan. Saya bawa tip, waktu itu zaman dulu belum ada zaman HP, masih arketik, masih kita dapat memuji menyembah Tuhan. Tapi saat itu saya diantar kepada satu keluarga. Bayangkan di waktu itu saya menjadi pembantu rumah tangga alias PRT. Disitulah Tuhan hajar saya, di situ saya belajar untuk cuci WC, saya belajar jaga anak dan sebagainya. Dan disitulah saya saat itu saya menyerah. Sedih hati dan pedih hati saya karena ngapa? Di mana saya harus beribadah? Karena saya sudah kaburan berarti DPO waktu itu. Tapi karena minta ampun, kita berdoa nangis di hadapan Tuhan. Maka waktu itu saya dapat satu firman Tuhan, yaitu kita menabur dengan air mata, kita akan bersorak dengan sukacita. Di situ dalam firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur pasal 126. Di situ dikatakan bahwa saat kita menabur dengan air mata dan Tuhan akan memulihkan kita. Nah, situlah pelajaran bagi saya. Barulah waktu itu saya bilang, oh ya Tuhan, ampunilah saya. Sinilah kita belajar, apalagi di sini Pak Pendeta sudah diangkat jadi pendeta. Saat Anda mendapat tugas menjadi seorang pendeta, lakukanlah dengan baik seperti itu. Karena Tuhan yang berkuasa, karena kita di sini kita belajar ya, kita saling mengerti sifat seseorang, kita saling mengerti karakter seseorang. Kita belajar karakter orang lain seperti ini, karakter kita seperti ini. Tapi disitulah kita tidak bisa menuntut orang lebih. Jangan kita menuntut istri kita harus seperti ini. Istri kita menuntut kita pun nggak bisa berubah. Kita belajarlah, satu sama lain kita menuntut teman kita atau sebaliknya seperti itu. Kita belajarlah kembali bahwa Tuhan bisa membalikan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, kita lihat bahwa apa yang dialami oleh Hana, apa yang didambakan dia selama ini telah menjadi kenyataan. Di sini dikatakan bahwa bagaimana Hana bergumul dalam doa dan memperoleh seorang anak. Ternyata Allah mengaruniakan seorang anak untuk Hana dan dia dinamai Samuel. Kelahiran Samuel membuat Hana begitu bersukacita. Hana sujud menyembah Tuhan sambil menaikkan pujian. Banyak hal yang dinyatakan oleh Hana dalam nyanyian puji-pujiannya, sekaligus memberikan pengakuan akan jalan-jalan Tuhan. Dan dikatakan bahwa dalam Samuel pasal 2 ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan, ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Dalam ayat ini mengatakan bahwa masalah hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Manusia tidak berkuasa terhadap hidupnya, tetapi Tuhan yang berkuasa atas hidup dan matinya kita. Karena itu, dari sudut pandang manusia, kita tidak bisa menambahkan sahasta dalam hidup kita, tetapi Tuhanlah yang akan punya otoritas. Tuhan sendiri yang berkuasa dalam hidup kita dan segala ciptaannya. Maka sebagai orang percaya, kita hanya pasrah dan percaya saja akan jalan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita belajar bahwa Tuhan Yesus saja yang sangat berkuasa. Saya minta Ibu Gembala baca dalam Filipi pasal 2. Pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Dan hanya dalam nama Yesus bertekuk lutut ya, segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi. Berarti itu menyatakan kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Hanya dalam nama Yesus saja
Kita sebut nama Yesus bagaimanapun hal yang apa yang kita alami. Saat kita melalui pergumulan yang begitu berat, kita percaya Yesus saja yang sanggup menolong kita. Karena pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mungkin pada saat ini kita belajar, kita kembalilah kepada Tuhan. Mungkin pikiran kita menerawang, atau hati pikiran kita jauh daripada Tuhan. Kita belajar, kita kembalilah kepada Tuhan. Kita harus membangunkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus belajar, kembalilah, kita harus berdoa. Ya, sekarang kita utamakan Tuhan. Kita utamakan Tuhan, bukan utamakan pekerjaan kita. Kita belajar, kita di sini, kita saling bergandengan tangan, kita bersama-sama, kita hanya mencari Tuhan Yesus. Saat kita berlutut, pada saat kita memanggil nama Tuhan, saat kita mengadu persoalan kita, percayalah Tuhan berikan ketenangan kepada jiwa kita. Karena mengapa? Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Kita nggak bisa bilang begini, kalau Tuhan katakan kita belum saatnya dipanggil Tuhan, itu belum terjadi. Sekarang di akhir zaman ini, iblis sudah ada namanya itu, karena dunia ini dikuasai oleh roh jahat. Jadi kita sendiri bisa mengendalikan diri kita ya. Kita menenangkan diri kita, pikiran kita, bukan kita ke tempat teman, bukan keluar. Kita cari Tuhan, duduk berlutut di sini. Kita cari Tuhan, disitulah baru ada jawaban. Kalau kita mencari teman kita, kalau teman kita baik, baiklah perjalanan kita. Kalau teman kita atau menyarankan tidak, akhirnya jalan kita jadi buntu. Disitulah. Maka dikatakan firman Tuhan, dan diberkati orang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Disitulah kita belajar, kita kembali kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun badai hidup kita yang alami, hanya percaya hanya Tuhan Yesus saja yang sangat berkuasa. Di sini dikatakan bahwa supaya dalam nama Yesus bertekun lutut segala yang ada di langit dan ada di bawah bumi, dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Dan Tuhan saja yang bisa menghidupkan kita, Tuhan saja yang bisa mematikan kita, bukan dari diri kita. Jadi kita belajar, kita kembalilah kepada Tuhan. Kita sama-sama kita minta ampun, kita kembali kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, keluarga kita, pelayanan kita, karena kita sudah belajar dalam komitmen, karena kita berdoa mencari kepala pasukan. Kita berdoa menjadi seorang bapak gembala, bukan anak kecil. Kita belajarlah supaya kita dewasa. Kita minta kepada Tuhan, saya mau belajar jadi orang dewasa. Seperti itu. Bukan seperti anak-anak loh. Serius loh. Jadi kembalilah, siapapun kita minta kepada Tuhan. Karena hal itu saya alami, bayangkan. Waktu di sana yang maksudnya kita waktu merantau, bayangkan saya tidak punya paspor. Saya tidak punya apa-apa saat itu. Tapi saya tahu salah, saya berlutut, saya berdoa dalam 1 tahun, saya berdoa setiap hari, kita berdoa, kita cari Tuhan. Waktu itu saya jaga seorang nenek, ya puji Tuhan lah, karena saya dikasih motor walaupun saya sebagai PRT, ada kunci rumah, terserah lah. Pagi-pagi saya pergi sama-sama berdoa, cari Tuhan. Kami datang ke sana, nggak ada apa-apa, baca Alkitab, 1 pasal sama-sama baca Alkitab, sama-sama kita berdoa, apa pergumulannya. Dalam 1 tahun itu, bayangkan kita berdoa, saya mau pulang ke Indonesia pada satu tanggal 17 Oktober. Karena saya pikir begini, tanggal 17 Oktober di situ paspor saya habis. Tuhan masih menolong saya. Sebagai manusia saya deg-degan, bayangkan. Akhirnya saya waktu deportasi, bukan. Waktu itu saya masuk, waktu itu di kantor polisi. Saya ada pucat, bukan saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan dan tolong, saya bilang. Saya tahu kesalahan saya yang lakukan. Saya hanya berdoa, bayangkan 1 tahun saya ingat berdoa 1 tahun. Disitulah saya dibawa ke kantor polisi. Di situ saya berdoa, Tuhan tolong. Dan puji Tuhan sampai kantor polisi itu, bayangkan mereka perlakukan saya dengan baik. Cuma mereka bilang bahwa seperti inilah mereka dirantai di situ. Dalam berapa itu beda dengan kita di penjara kita di sini. Itu baru ditangkap katanya. Kaki orang itu, tangan itu diborgol loh. Dia mau ke WC paling 2 meter saja jaraknya. Seperti inilah saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan masih tolong saya. Sekalipun saya udah kabur pergi dari itu. Waktu Mama Liwi yang bawa saya kabur, kalau nggak salah, betul. Dia yang bawa dengan suaminya, betul. Itu betul. Jadi dia yang bawa kabur. Jadi saat di kabur, bayangkan saya ditempatkan belajar loh di situ. Serius, disitulah saya berdoa cari Tuhan. Dan Tuhan masih tolong, bayangkan di situ. Tanya Mama Leo, saya pergi pakai baju satu dan celana berlapis, itu banyak hal, baju lapis-lapis, baju yang besar seperti itu. Nah,
di situ paspor ditinggal. Saat kita berdoa, Tuhan tolong saya nggak punya paspor. Puji Tuhan, waktu itu sebelum saya berangkat masih Tuhan ingatkan oleh orang imigrasi, Bu, ibu harus punya fotokopi. Saya tunjukkan dan Tuhan betul-betul tolong. Nah, disitulah dikatakan Tuhan masih menolong saya. Deg-degan saya, pucat muka saya. Dan disitulah saya dikasih waktu itu polisi ajarkan. Kalau ada pimpinan nanya begini, diajar saya ngomong begini. Iya. Tapi mungkin waktu itu saya belum terlalu bagaimana lah istilahnya. Cuma saya bilang Tuhan tolong di situ. Nah, saya belajar di situ, saya merendahkan hati di situ, baru saya sungguh-sungguh bertobat. Bayangkan. Disitulah karena Tuhan yang berkuasa. Dia bisa balikan sesuatu yang kita ketakutan, Tuhan berikan ketenangan kepada kita. Bahkan mereka kasih minum teh di itu. Berarti puji Tuhan, saya tidak di itu. Nah, akhirnya kita bisa pulang ke Indonesia. Waktu itu mereka sudah bilang di tiketnya itu tanggal 15 katanya. Dan juga tahu-taunya kan doa saya kan tanggal 17 loh, kok bagaimana? Rupanya saya pulang tanggal 15. Disitulah betul-betul sesuai dengan doa saya. Nah, waktu itu juga gereja Anugerah itu yang di Taiwan itu, Ibu Gembala itu punya masalah dia, koordinatornya. Dan saya tanya dia ada apa, saya bilang. Lalu dia katakan, bayangkan Bu Christina, dia bilang, jemaat itu mau kabur semua. Bagaimana dengan gereja kita? Terus dia katakan begini, saya sekarang sudah dapat visa, saya mau ke Amerika. Ibu menjadi apa? Saya bilang, saya menjadi penjaga anak-anak. Loh, kok mau jaga anak-anak? Janganlah, aku bilang. Nggak boleh, aku bilang dia. Iya, bagaimana itu Bu Christina? Dia bilang, kita harus sewa rumah, berapa ribu NT, persemannya bagaimana? Saya katakan satu katanya kepada ibu itu. Saya bilang gini, Bu, kita berdoa saja, kita serah dengan Tuhan. Bukan saat itu ibu, waktu itu di khotbah ibu berapi-api, putuskan roh, gosip, putuskan dan sebagainya. Dia doa seperti itu. Nah, Tuhan sudah putuskan roh gosip pada keluar semua, saya bilang. Kok begitu? Iya, Tuhan akan panggil dia datang ke sini. Saya katakan, saya nggak tahu apakah saya bernumah, saya kasih dia satu semangat begitu. Tuhan akan panggil datang lagi. Kita sama-sama kita cari Tuhan. Disitulah kami bentuk tim doa. Itu tempat kita baca Alkitab, kita berdoa saja itu pulang seperti itu. Dan waktu itu setia. Puji Tuhan, 3 atau 4 bulan kemudian Tuhan pulihkan mereka yang pada kabur, yang pergi-pergi Batam, mereka datang. Nah, di situ sedang kita lihat kuasa Tuhan. Tuhan bisa membalikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Situlah kita belajar. Dan saat itu juga waktu saya tertekan waktu itu dan sebagainya, itu tertekan karena perbuatan sendiri ya, bukan karena Tuhan. Kita harus menyadari dan kita minta ampun, kita sungguh-sungguh dan Tuhan menolong saya. Akhirnya sampai perjalanan menuju melewati Malaysia, akhirnya saya pulang. Di situ saya belum pernah, saya bilang Tuhan ada itu. Rupanya di samping saya di pesawat itu ada orang pemandu, maksudnya yang tur gitu. Nanti ibu sampai begini katanya kan, dia panggilkan si Oce gitu, Nona Dina. Jadi sampai seperti ini, nomornya. Udahlah, dia bilang. Oke lah, terima kasih lah. Sampai di bandara dan juga pramugarinya dia bilang karena kamu perjalanannya berapa kali lagi itu transit, dikasih saya minuman, bayangkan ada berapa botol itu diminum, dia tanya. Saya pikir Tuhan begitu baik dan luar biasa. Sampai di bandara lagi ada orang begini, dia dan baik, dan dia kasih, dia bilang ini telepon, dia bilang ini kamu hubungin mereka seperti ini. Puji Tuhan, Tuhan bisa siapkan dimanapun kita berada saat kita mengalami kesusahan. Pikir saya di mana, bagaimana nih, saya belum pernah masuk bandara di Malaysia itu. Itu dari mana ada berupa lah, pokoknya ada 3 kali lah naik pesawat di situ. Dan Tuhan bisa banyak cara untuk menolong kita. Dan dalam perjalanan bandara seperti itu Tuhan tolong kita, karena ngapa? Kita sudah berserah penuh kepada Tuhan. Maka dikatakan dimanapun persoalan kita, apapun yang kita alami, kita cari Tuhan. Firman Tuhan dikatakan seperti Hana, sekalipun dia pedih hatinya, dia berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan, dan Tuhan jawab doa kepadanya. Dia berikan yaitu Samuel, dan Samuel itu menjadi seorang nabi di Israel. Nah, Tuhan bisa mengangkat kehidupan kita saat kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah yang berkuasa, Dia yang sanggup menolong kita. Hanya Dia saja memberikan hidup yang kekal kepada kita. Tuhan Yesus berkati.